Duka kembali muncul. Seorang anak meninggal akibat gagal ginjal akut. Kasus baru ini muncul kembali setelah tidak ditemukannya kasus baru sejak November 2022. Senin 6 Februari 2023, Kemenkes mendapat laporan baru gagal ginjal akut. 1 dari 2 anak meninggal dunia. Padahal pada 9 November 2022, Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah menarik 69 izin edar obat sirup yang diproduksi oleh 3 industri farmasi. Apakah BPOM kecolongan lagi? Obat yang kemarin dikatakan penyebab dari gangguan ginjal akut, ya GGAPA, ini juga sudah melalui proses evaluasi dan review yang ketat oleh Badan POM sehingga akhirnya bisa dirilis. Sampel dari sisa yang digunakan oleh pasien juga sudah diuji di laboratorium P3OMN Badan POM dan hasilnya memenuhi syarat. Nah, kemudian ditanyakan kalau begitu apakah ini merupakan obat palsu? Nah, ini yang perlu investigasi lebih lanjut tentunya. Awalnya pada 25 Januari 2023, anak tersebut diberi obat sirup penurun panas merek Praxion yang dibeli dari apotek. Kemudian 28 Januari 2023, pasien mengalami batuk, demam, pilek, dan tidak bisa buang air kecil. Ia dibawa ke Puskesmas Pasar Rebo, Jakarta Timur untuk mendapatkan pemeriksaan. Nah, dikarenakan adanya gejala gangguan ginjal akut, pada 31 Januari pasien dirujuk ke RSCM, namun keluarga menolak. Pada 1 Februari, orang tuanya membawa pasien ke RS Polri dan mendapatkan perawatan di ruang IGD, dan pasien sudah mulai buang air kecil. Setelahnya pasien kembali dirujuk ke RSCM untuk mendapatkan perawatan intensif sekaligus terapi fomepizol. Namun 3 jam setelah dipindah ke RSCM, pada pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, pasien dinyatakan meninggal. Melihat keterlambatan penanganan pasien ini, bagaimana seharusnya sistem penanganan yang cepat dan tepat? Saya kira ini saya mendorong kalau memang betul akan dilakukan studi case control, tentu akan bisa diarahkan oleh Kementerian Kesehatan ya, karena data-data bisa diambil dari rumah sakit dan itu adalah kewenangan dari Kementerian Kesehatan. Maka saya ingin mendorong untuk menambahkan tadi ya mengenai pemeriksaan yang lebih lengkap. Kembali pada kasus ini, terus terang ini buat saya pribadi masih misteri ya, karena kalau dugaannya adalah dari sirup dan itu semuanya masih masuk spek, maka ada kemungkinan faktor lain yang saya kira masih memerlukan investigasi yang lebih jauh. Sementara pasien anak lain dinyatakan tidak masuk dalam kategori gagal ginjal akut. Saat masuk ke RSUD Dr. Muar di Surakarta, pasien anak itu memang mengalami infeksi dan hampir gagal nafas. Pada Rabu 8 Februari 2023, alat bantu pernafasan yang semula terpasang pada pasien yang tak terkategori gagal ginjal akut itu kemudian dilepas. Memang dari kasus kemarin sudah ada hasil laboratorium klinisnya ya yang menunjukkan bahwa ada gangguan fungsi ginjal ya, terlihat dari angka kreatinin yang meningkat, ureum dan sebagainya. Tetapi kita belum mendapatkan informasi misalnya terkait dengan adakah kristal oksalat di dalam urin, kemudian mungkin angka yang lain ya, hasil laboratorium dan juga kadar dari toksikan di dalam darah. Informasi yang saya dapatkan bahwa ada memang disebutkan yang menyebutkan ada kadar toksikan atau DEG, tetapi dalam jumlah yang sangat kecil. Artinya ketika kita hitung juga itu belum mencapai level yang mungkin bisa mematikan. Semoga hal ini dapat menjadi evaluasi bagi Badan Pengawasan Obat dan Makanan, termasuk Kementerian Kesehatan dan banyak pihak lain, agar tak ada korban lain yang berjatuhan. Bagaimana menurut kalian? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah jika ada masukan mengenai penanganan dari kasus penyakit ini. Dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.